Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi dan Danang terus berjalan. Langkah kaki mereka nampak berjalan pelan karena mereka melihat keanehan yang terjadi di sekitar desa. Papan-papan yang menjadi penutup bagi kolong rumah tergeletak begitu saja. Ada sebagian yang sudah menempel kembali, namun ada juga yang hanya menempel begitu saja tanpa dirapatkan, sehingga kolong rumah mereka masih terbuka lebar. Pintu-pintu rumah mereka pun masih terbuka lebar, sehingga Dewi seringkali menyorot senter yang dia bawa ke arah rumah yang terbuka. Aneh, benar-benar aneh. Suasana desa benar-benar berubah drastis. Dewi yang berjalan bersama Danang pun benar-benar merasakan sesuatu yang salah akan desa itu. Desa yang mereka kenal seperti sudah mengalami suatu kejadian yang membuat orang-orang yang seharusnya tinggal di desa ini menghilang begitu saja. Wih, Danang tiba-tiba menepuk kembali bahu Dewi seperti ingin menanyakan sesuatu. Lu beneran gak salah desa kan? Ini desa kayak beda gini wi, asli. Kata Danang sambil menunjuk ke arah rumah-rumah yang kini kosong tidak berpenghuni. Dewi yang awalnya mengatakan bahwa ini benar-benar desa Kolong Mayit, kini ragu atas perkataannya sendiri. Bahkan dia tiba-tiba langsung menyorot ke arah belakang, memastikan bahwa desa yang mereka masuki adalah desa Kolong Mayit yang sebenarnya. Bentar Nang, bentar. Seperti mendapatkan sesuatu untuk meyakinkan perkataannya, Dewi tiba-tiba berlari kecil meninggalkan Danang sendirian di sana. Sedangkan Danang hanya berjalan mengikuti Dewi dari belakang dengan Rara yang masih dia gendong di punggungnya. Nang, sini. Tiba-tiba Dewi berhenti di salah satu rumah yang dia kenal. Dia memanggil Danang yang masih berjalan di belakangnya untuk segera mendekat. Dewi menunjuk ke arah rumah itu yang terlihat ada titik-titik cahaya di dalamnya. Titik-titik cahaya yang menembus sela-sela bilik bambu yang menjadi dinding rumahnya. Maune, sepertinya masih ada di dalam sana. Ayo, kita tanya ke Maune, kata Dewi dengan nada yang semangat. Danang hanya mengangguk dan Dewi yang melihat anggukan itu langsung berlari ke depan rumah. Dia langsung melepas sendal gunung yang dia kenakan dan naik ke rumah panggung Maune pada saat itu. Malam mak, Maune. Dewi mencoba mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Tidak lama kemudian terdengar suara orang yang berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Secara perlahan pintu rumah kemudian terbuka sedikit dan terlihat Maune muncul dari balik pintu sambil tersenyum ke arahnya. Si Eneng, kenapa masih di sini? Tanyanya dengan senyumannya yang khas. Maune hanya sedikit membuka pintunya sehingga Dewi hanya bisa melihat setengah wajah Maune yang keriput dengan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Iya mak, kita juga seharusnya masih di tempat itu. Tapi ada sebuah kejadian yang bikin teman kita nggak sadarkan diri sehingga kita harus membawanya ke desa. Namun pas sampai di sini, desa tiba-tiba sepi, kata Dewi yang heran dengan kondisi desa Kolong Mayit ini. Oh iya Neng, pasti tidak tahu. Harusnya tidak malam sekarang Neng. Tapi tidak mengapa, malah jadi malam sekarang. Mendingan Neng sekarang kembali lagi, bawa teman Neng yang masih ada di sana. Soalnya tiba-tiba Maune yang ada di balik pintu langsung terjatuh. Kepalanya langsung membentur lantai dengan posisi pintu yang sedikit terbuka. Dia seperti ditarik oleh sesuatu yang ada di dalam rumah dan tidak diketahui oleh Dewi dan Danang yang ada di luar. Pintu yang awalnya terbuka sedikit pun terbuka lebar secara perlahan, ditemani oleh suara Maune yang tiba-tiba kesakitan sambil tubuhnya terseret paksa ke dalam rumah. Sontak Dewi langsung menyorotkan senternya ke dalam rumah dengan keadaan kaget dan ketakutan secara mendadak. Apalagi tepat ketika senter itu menyorot ke arah Maune. Astaga, Mak,
Mulut Dewi langsung terbuka lebar. Salah satu tangannya langsung menutup mulut itu dengan tubuhnya yang bergetar dengan hebat. Bagaimana tidak? Nampak setengah wajah Maune sudah hancur dan penuh darah, sehingga dia hanya bisa memperlihatkan setengah wajahnya kepada Dewi saat membuka pintu. Tangannya sudah nampak hancur, bahkan daging-dagingnya terkelupas, kakinya diseret dan digigit oleh sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah mereka sangka, yaitu mayat-mayat yang terbangun pada malam itu tanpa mereka ketahui. Mayat yang seharusnya hanya bangun dan menghilang begitu saja, kini berubah menjadi buas dan menyerang semua manusia yang ada di sana. Entah mengapa mereka menjadi seperti itu, namun hal itu tidak bisa diatasi oleh Pak Cece, sehingga dia memerintahkan semua warga untuk keluar desa pada malam itu juga. "Jangan khawatir, Neng. Ini saudara emak. Yang sedang gigit kaki emak juga ini adalah suami emak dan anak emak yang sudah besar yang sudah mati duluan. Mendingan Neng kabur sekarang. Soalnya sebenarnya bukan mayat-mayat ini yang harus Neng waspadai, tapi manusia yang bareng dengan Neng." "Cik, kabur ke hutan?" "Soalnya takut Neng celaka. Takut Neng malah mati oleh manusia, bukan oleh mayat jika mak sekarang." "Wih, Dewi!" Danang yang ada di luar tiba-tiba berteriak dengan sekuat tenaga. Tubuh Dewi terdiam dan tidak bergerak sama sekali setelah melihat kejadian tersebut. Bagaimana tidak? Seseorang yang dia temui tadi siang bareng Rara, seseorang yang memberikan jagung rebus dengan senyumannya yang hangat, kini kondisinya mengerikan. Tubuhnya yang lemah, wajahnya yang keriput, tubuhnya yang bongkok kini penuh darah. Orang-orang yang meninggalkannya terlebih dahulu, orang-orang yang dia sayangi dan didiamkan di bawah rumahnya menurut tradisi dan adat istiadat yang sudah dijaga selama ratusan tahun, kini muncul dan menggigit tubuhnya yang renta itu. Rasa sakit yang dicampur dengan tangisan serta perasaan yang sudah pasrah akan ajal yang menjemputnya sebentar lagi hanya bisa dirasakan oleh Mauna dengan sedikit senyuman kepada Dewi yang melihatnya dari arah pintu. Mulutnya tersenyum. Dia menahan rasa sakit meskipun dari dalam mulutnya kini mengeluarkan darah segar yang membuat lantainya basah. Orang-orang yang dia sayangi yang masih memakai kain kafan putih yang sudah lapuk dengan wajah-wajahnya yang menyeramkan tidak membuat dirinya ketakutan karena dia tahu itu adalah keluarganya yang sangat dia sayangi. Keluarga yang menemaninya semasa hidup membuat dirinya tidak meninggalkan desa Kolong Mayit seperti para warga desa yang lain dalam hidupnya. "Dewi!" "Ah, bangsat!" Danang yang masih menggendong Rara langsung berusaha mendekat, mencoba menyadarkan Dewi agar mereka bisa melarikan diri dari apa yang sudah mereka lihat. Namun, tepat ketika Danang mengangkat satu kakinya ke rumah panggung Maune pada malam itu, brak! Sebuah tangan yang pucat dengan daging yang sudah membusuk terlihat menarik salah satu kaki Danang dari bawah rumah. Sontak keseimbangan tubuhnya langsung goyah. Kaki yang sudah menginjak lantai rumah langsung terjatuh kembali karena salah satu kakinya yang masih berada di tanah langsung tertarik ke kolong rumah. Tubuhnya langsung terjatuh. Rara yang masih tidak sadarkan diri langsung terlepas dan tubuhnya terlempar ke tanah. Kepalanya membentur tanah. Dia merasakan sakit yang luar biasa, apalagi salah satu kakinya menabrak tiang penyangga rumah yang menancap ke tanah. "Ah!" Danang berteriak. Dia dengan sadar melihat bagaimana tangan itu muncul dari bawah dan menarik tubuhnya. Seketika Danang langsung melihat ke arah kolong rumah dan ternyata di bawah sana masih banyak yang berusaha untuk keluar dari makam-makam yang sudah berada ratusan tahun di sana. Makam yang bertumpuk satu sama lain karena harus menyesuaikan dengan luas rumah yang tidak berubah, sehingga dalam satu makam bisa diisi oleh puluhan mayat dalam satu tempat. Mereka meronta-ronta, saling menyikut satu sama lain, berusaha untuk keluar dari pemakaman mereka dan meraih kaki Danang yang ditarik ke dalam sana. Danang berusaha melepaskan diri. Kaki yang satunya langsung menendang tangan itu agar kakinya bisa terlepas. "Goblok!" Kata-kata umpatan kini terdengar dengan jelas. Bukannya Danang tidak tahu bahwa hal ini akan terjadi, namun dia tidak menyangka bahwa mereka yang bangkit dari makam-makam mereka akan semenyeramkan ini. Karena Danang yang datang dengan bawalang siang tadi mendapatkan info bahwa mayat-mayat yang nantinya muncul hanya akan berjalan tidak tentu arah dan menghilang begitu saja di hutan. Dak, dok.
Tubuh Danang semakin terseret, namun dengan cepat ia menendang kepala dari mayat itu sehingga dia bisa melarikan diri. Seketika dia langsung keluar dari kolong rumah, mencoba menyadarkan Dewi yang masih terdiam dengan wajah yang pucat setelah melihat Mauna yang kini sekarat. Sadar! Tak. Danang langsung menampar Dewi dengan keras. Seketika Dewi langsung menoleh ke arah Danang yang kini kotor dengan tanah akibat ditarik mayat yang ada di bawah sana. Ayo, pergi dari sini. Sudah nggak benar ini desa. Kita langsung pergi saja untuk menyelamatkan diri, kata Danang sambil menarik tangan Dewi turun dari rumah Mauna. Dewi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa mereka muncul pada malam ini? Seharusnya bukan malam ini mereka bangkit dari dalam kuburnya. Pak Caca sudah menjelaskan semuanya, bagaimana mereka bangkit, apa yang harus mereka lakukan di desa ini, dan bagaimana cara menanggulanginya. Tidak ada ucapan Pak Caca yang mengatakan bahwa mereka berbahaya. Mereka hanya bangkit dan berjalan ke sana kemari serta menghilang ke arah hutan. Pak Caca benar-benar tidak memberitahu bahwa mereka bisa beringat seperti ini. Bantu gua gendong si Rara lagi, Wi, kata Danang yang melepas tangan Dewi dan mencoba menggendong Rara yang masih tidak sadarkan diri. Namun dia kembali melihat wajah Dewi yang pucat dan seperti tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dewi! Danang kembali berteriak. Dan hal itu sedikit menyadarkan Dewi yang terdiam kembali atas apa yang terjadi. Cepat, Wi, cepat. Dewi langsung mengangguk. Dia langsung buru-buru mengangkat tubuh Rara agar bisa digendong oleh Danang. Pada waktu yang bersamaan, mayat-mayat yang berada di dalam kolong rumah kini muncul secara perlahan mengepung mereka. Mereka muncul begitu saja, seperti mencium bau dari manusia yang ada di desa Kolong Mayit pada saat itu. Hari itu membuat mereka ketakutan. Wajah mereka berdua langsung pucat, detak jantung mereka berdetak dengan kencang, bahkan keringat-keringat dingin mulai muncul dan membasahi tubuh mereka. Seketika hal itu langsung membuat tubuh mereka mengambil langkah untuk berlari. Meskipun, Dewi, mau kemana lu? Bukannya kita harus keluar desa, kata Danang yang kembali berteriak ketika arah mereka berlari berbeda. Kita harus mencari Ardi dan Dimas dahulu, Nang, kata Dewi dengan nada yang ketakutan. Apa? Lu gak lihat mayat-mayat ini mengepung kita? Lu mau kita mati? Kata Danang dengan wajah yang sedikit marah. Tapi Nang, mereka tanggung jawab gua. Gua yang mengiyakan film dokumenter ini. Gua gak mau meninggalkan mereka, jawab Dewi dengan mulut yang bergetar. Terus kita harus cari kemana? Di hutan itu sudah gak ada. Danang menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia benar-benar panik di sana. Di satu sisi ada dua temannya yang masih tidak tahu ada di mana. Di satu sisi lagi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak tahu, yang pasti kita nggak bisa keluar desa dulu sebelum kita ketemu mereka berdua. Kalau lu mau pergi bersama dengan si Rara, silahkan lu pergi. Namun gue mau cari mereka berdua karena mereka tanggung jawab gue, kata Rara yang berbalik sambil membelakangi Danang. Danang terdiam sejenak. Dengan perasaan emosi yang memuncak, akhirnya dia, ya sudah, kita cari mereka berdua. Kita coba balik lagi ke tempat itu. Gua takut mereka berdua nyusul kita memakai jalan yang berbeda dan mereka nggak tahu kalau di sini ada kekacauan yang membuat mereka celaka. Brak, tungguin gua, Nang. Dewi tiba-tiba terjatuh di antara rumah-rumah panggung yang ada di desa tersebut. Rumah-rumah panggung yang dipisahkan oleh suatu parit kecil sebagai tempat air hujan yang jatuh dari atap sehingga tidak mengenang di pinggir rumah panggung yang ada di sana. Danang yang berlari di depan sambil menggendong Rara langsung berbalik, membantu Dewi yang terjatuh di sana dengan tergesa-gesa. Meskipun ketika satu langsung dia melangkahkan kakinya menuju Dewi, tiba-tiba, brak, sebuah tangan terlihat menembus dinding yang terbuat dari bilik bambu, seperti berusaha untuk menangkap Danang yang kini sedang mendekati Dewi. Awas, kata Dewi yang tiba-tiba berteriak. Danang pun refleks menunduk dan membiarkan tangan itu meraba-raba di sana dengan kukunya yang tajam. Danang terlihat kecapean. Bagaimana tidak? Di punggungnya dia menggendong Rara yang beratnya sekitar 1/3 dari berat tubuhnya sendiri. Lalu dia harus berlari menghindari mayat-mayat yang kini terbangun dan muncul di semua tempat di desa ini. Apalagi jalan ke arah hutan tempat dirinya mengambil gambar bersama dengan Dimas dan Ardi sudah penuh dengan mayat-mayat itu, sehingga mereka harus segera memutar melewati pinggiran rumah yang sempit dan gelap. Lu nggak kenapa-napa, kata Danang sambil memegang tangan dari Dewi.
cepet lu bangun lagi. Di belakang kita mereka mengejar semua. Mereka bukan hantu, bukan makhluk yang bisa ngilang atau cuma nakut-nakutin doang. Mereka mayat yang bisa ngejar dan gigit kita dengan gigi mereka. Cepet Wi. Dewi langsung meringis kesakitan. Kakinya seperti sedikit terkilir ketika hal itu terjadi. Sedangkan Danang yang kembali membalikan badan sambil menggendong Rara, melihat tangan yang tadi muncul secara mendadak masih mencoba meraba-raba dari dalam rumah ke arah luar. Apalagi kolong-kolong rumah yang ada di sisi kiri dan sisi kanan mereka seperti gaduh. Mayat-mayat itu rupanya belum keluar seluruhnya, sehingga masih ada yang berusaha untuk keluar dari dalam tanah. Terlihat dari banyaknya mata-mata merah yang menyala dari kolong rumah yang gelap. Dewi awalnya ingin menyorot mereka dengan senter yang dia bawa, namun hal itu harus ditahan oleh Danang dan berkata bahwa dia harus segera keluar dari desa dan menjemput Dimas dan Ardi yang mungkin saja kembali ke tempat itu setelah melihat desa Kolongwayit yang kini dipenuhi oleh banyaknya mayat yang bangkit. Rasa takut, khawatir, bahkan rasa sedih kini terpancar oleh Dewi. Semua yang sudah terencanakan kini hancur berantakan, bahkan dirinya tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi di luar apa yang sudah mereka perkirakan. Sambil menahan rasa sakit dari kakinya yang terkilir, matanya secara perlahan mengeluarkan air mata. Sebuah air mata kesedihan dan sesuatu pertanggungjawaban karena dia harus bertanggung jawab atas keselamatan teman-temannya. Apalagi setelah melihat Rara dirasuki oleh sesuatu dan tiba-tiba dia tidak sadarkan diri hingga sekarang, hatinya semakin gelisah. Bahkan dia sulit untuk berpikir jernih dalam keadaan yang seperti ini. Hingga akhirnya, awas! Danang langsung merentangkan salah satu tangannya. Dewi yang sedikit berlari sambil berpikir banyak hal langsung menabrak tangan Danang dan langsung menghentikan langkahnya. Danang langsung melangkah mundur secara perlahan. Wajahnya langsung berusaha mencari tempat yang aman untuk mereka bersembunyi. Mundur, mundur, masuk ke sana. Masuk ke sana, kata Danang sambil menunjuk ke arah sebuah pintu dapur yang ada di dekat mereka. Dewi yang tidak mengetahui apapun langsung mundur dan berlari, membuka pintu dapur itu bersama Danang dan menutupnya serta menahannya dengan tubuhnya agar susah dibuka. Rara yang masih tidak sadarkan diri langsung diturunkan dan direntangkan di lantai. Dewi yang masih kebingungan tiba-tiba bertanya kepada Danang pada saat itu. Apa yang lu lihat, Nang? Kata Dewi dengan nafas yang terengah-engah. Danang hanya mengisyaratkan Dewi untuk diam. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya pada mulutnya. Dewi hanya mengangguk, tubuhnya menyender ke arah pintu sebagai penahan agar apa yang ditakutkan Danang tidak memaksa masuk ke dalam. Sedangkan Danang, dia mencoba mengecek apa yang terjadi di luar dengan melihat di sebuah celah kecil yang ada di bilik bambu itu. Dengan rasa takutnya yang mendalam, dia melihat ke arah jendela dan dia begitu terkejut ketika dia melihat banyak sekali mayat-mayat yang melewatinya. Bukan satu atau dua, tapi puluhan mayat bahkan mungkin bisa menyentuh ratusan yang melintas ke tempat mereka bersembunyi di balik pintu dapur rumah. Mayat-mayat yang memakai kain kafan sebagai penutupnya, mayat dengan kain kafan yang masih baru hingga kain kafan yang sudah lapuk, dimakan usia ada di sana. Bahkan mayat-mayat yang dimakamkan begitu saja, mayat yang dikubur dengan tradisi leluhur ketika masih menganut sistem kepercayaan, kini terlihat dengan jelas. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Bahkan sebagian sudah menjadi tengkorak dan tulang belulang, namun mereka hidup pada malam ini. Hidup seperti mayat dan akan kembali tidak bernyawa ketika pagi menjelang. Danang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala bagaimana cara mereka bisa melarikan diri dari mereka. Juga kenapa dirinya tidak menemukan Mbah Walang, Pak Jaja, bahkan Pak Brata serta kedua pegawainya. Apakah mereka ikut melarikan diri kepada warga? Atau ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga mereka menghilang? Semua pikiran-pikiran itu menumpuk di otak Danang. Namun kini dirinya tidak terlalu memikirkan hal itu karena yang dia pikirkan pada saat ini bagaimana caranya keluar dari lokasi ini dan menjemput Dimas dan Ardi yang belum ditemukan. Wi, gue capek, gue berhenti dulu Wi. Si Rara berat Wi, berat. Setelah melewati teror yang mengerikan, akhirnya mereka bisa masuk kembali ke dalam hutan, mencari tempat yang tadi mereka datangi dengan harapan mereka bisa bertemu dengan Dimas dan Ardi. Sabar Nang, sedikit lagi,
kita ketemu dulu sama mereka berdua, baru kita mencari tempat aman dan beristirahat. Danang yang terlihat kecapean hanya bisa mengangguk. Mereka memang kini berlomba dengan waktu sekarang. Rasa khawatir Dewi pun belum bisa terobati apabila dirinya belum menemukan Dimas dan Ardi. Sehingga Dewi sengaja memaksakan tubuhnya tanpa beristirahat untuk segera sampai ke tempat itu. Dikit lagi, Nang. Ayo, itu lihat ada banyak senter di sana. Sepertinya Ardi dan Dimas memang berkumpul di sana, kata Dewi sambil menunjuk titik-titik cahaya yang terlihat dari kejauhan. Rasa lelah Dewi sedikit terbayarkan karena titik-titik cahaya itu adalah harapan bagi dirinya untuk berkumpul kembali setelah beberapa jam terpisah. Namun, ketika mereka semakin dekat dengan tempat tersebut, Dewi tiba-tiba terdiam. Tubuhnya kembali bergetar hebat karena dia tidak menyangka apa yang dia lihat. Sesuatu yang menakutkan, benar-benar menakutkan, yang tidak bisa dia percayai selama hidupnya. Hal itu dirasakan oleh Danang. Dia tidak bisa berkata apa-apa atas apa yang kini dia lihat sekarang. Karena apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Beberapa waktu sebelumnya, kemana Danang, Rara, dan Dewi? Dimas merasa kebingungan. Karena tempat yang tadi dia datangi mendadak hening. Dia pun kini berbalik kepada Pak Brata dan dua pengawalnya, yang salah satunya sedang menggendong Ardi dengan raut wajahnya yang kebingungan. Tadi mereka di sini kan? Pak Brata mendekati Dimas dengan santai, bahkan dia menepuk pundaknya secara perlahan sambil mengisap rokok yang dia pegang. Mereka berdua hanya melihat ke arah gerbang yang kini kosong di dalamnya. Dimas menghela nafas, dia kini tidak tahu tiga temannya kini kemana. Jujur dia yang bersama Pak Brata membuat dirinya kikuk. Dia tidak seluas Dewi yang bisa mengobrol dengan bebas tentang dokumenter yang akan mereka buat. Dia hanya mengangguk, menjawab dan hanya menuruti apa perkataan Pak Brata. Di tengah-tengah kebingungannya itu, tiba-tiba, mereka semua sudah menghilang. Sepertinya mereka kembali ke desa. Suara itu muncul dari dalam dan terlihat secara perlahan Bawalang berjalan dari balik gerbang menyambut mereka semua dengan kedua tangannya yang disimpan di belakang pinggangnya. Bawalang, rupanya kamu sudah ada di sini, katanya sambil berjalan mendekati Bawalang dan melepaskan pundak Dimas pada waktu itu. Bawalang hanya tersenyum dan mengangguk. Dia seperti sudah tahu bahwa ada Pak Brata yang akan datang ke tempat tersebut. Tapi Mbah, kita hanya bawa 2 orang. Apakah kita masih bisa mengambil video untuk malam ini? Karena tidak mungkin kita bisa mengambil video ini ketika besok tiba, kata Pak Brata yang menoleh ke arah Dimas dan mengangkat sedikit tangannya ke atas. Dimas hanya membalasnya dengan anggukan. Kemudian Pak Brata kembali menengok ke arah Bawalang. Bawalang hanya mengangguk dan memanggil Dimas yang ada tidak jauh darinya. Dimas pun mendekat, dia semakin kebingungan karena biasanya hal-hal seperti ini seharusnya dihandle oleh Dewi selaku pemimpin dari tim Rara Sukma. Mas, kamu tahu sendiri kan bahwa jadwal kita padat sekarang. Aku sendiri meminta maaf karena tadi aku meninggalkan kalian sehingga kalian sekarang berpencar. Tadinya aku akan kembali setelah urusan dengan Pak Cece selesai. Namun ketika aku kembali, kalian semua sudah menghilang, kata Bawalang sambil memperlihatkan kondisi tempat itu yang kosong. Perlu kamu tahu, semua tamu yang datang ke desa Kolong Mayit harus datang ke tempat ini, meminta izin kepada sesuatu yang menjaga desa agar semuanya dilancarkan hingga nanti pulang. Itu yang dilakukan olehku ketika kalian semua kesini. Namun aku terlalu terburu-buru sehingga aku langsung datang ke tempat ini tanpa meminta izin kepada Pak Cece terlebih dahulu, sehingga aku harus berbicara 4 mata dulu dengannya. Dimas hanya mengangguk-angguk atas apa yang dikatakan Bawalang. Dia pun bahkan melirik ke arah Ardi yang nampak lemas dan tidak lama dia mengangkat tangannya seperti sedang menarik sesuatu dari kejauhan. Jari jemarinya dibuka secara perlahan. Dia lalu mengucapkan beberapa mantra sambil memejamkan mata. Tidak lama tangan itu dia tarik dan dia putar-putar lalu diangkat ke atas. Terasa sebuah angin dingin yang menembus kulit oleh Dimas ketika Mbah Walang melakukan hal itu. Tak lama Ardi langsung merasa pulih kembali, bahkan dia meminta turun dari salah satu pengawal Pak Brata yang menggendongnya pada saat itu. Gimana Pak? Apa kita lanjutkan saja? Sepertinya 2 orang saja sudah cukup untuk sementara. Semuanya sudah saya persiapkan di sana. Tinggal kita menyerahkan semuanya kepada mereka berdua. Dimas bingung atas apa yang dikatakan oleh Mbah Walang.
Namun Pak Brata langsung menjelaskan bahwa malam ini pengambilan video harus terus dilakukan, meskipun tanpa ada Rara, Dewi, dan Danang. Mungkin karena kalian tidak lengkap, kalian bisa mengambil beberapa fontek ketika Mbak Walang melakukan sesuatu di dalam. Nanti setelah semuanya selesai, untuk penjelasannya bisa memakai narasi dari Rara atas apa yang sedang Mbak Walang lakukan. Dimas yang mendengarkan penjelasan itu langsung mengangguk. Bahkan dia meminta maaf dengan sedikit menggerutu atas ketiga temannya yang menghilang. Iya Pak, begitu saja. Nanti saya edit biar enak untuk dilihat. Kemana sih tuh 3 orang? Di saat pada ngumpul kayak gini pada ngilang. Dimas langsung menanyakan ke Ardi yang kini nampak sedikit bertenaga. Suara-suara dari telinga yang membuat dia kesakitan pun menghilang. Meskipun dia nampaknya masih belum pulih sepenuhnya, namun dia mengangguk atas apa yang dikatakan oleh Pak Brata. Gua aman mas. Gua minta peralatan gua di atas elo. Yang penting pengambilan video malam ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi besok pagi gue bisa istirahat di desa, kata Ardi yang nampak terlihat sedikit lemas. Pak Brata yang mendengar hal itu tersenyum dengan lebar. Bahkan dia mendekati Ardi dan menepuk pundaknya beberapa kali sambil berkata, "Ini yang aku suka, semangat anak muda seperti kalian, aku benar-benar suka. Ya sudah, kita persiapkan semuanya ya. Tugas kalian hanya mengambil gambar dan merekam apa yang Mbak Walang ucapkan," kata Pak Brata sambil mengajak masuk mereka berdua ke dalam sana. Di bawah batu besar di sebuah petilasan dari tempat para warga melakukan ritual-ritual tertentu yang didasari oleh tradisi di tempat itu. Terlihat Mbah Walang sedang duduk dan fokus sambil memejamkan mata. Terlihat tetesan-tetesan darah dan ayam yang habis digigit yang ditinggalkan begitu saja di sana. Dimas tidak menyadari akan hal itu karena dia berdiri di belakang bersama dengan kedua pengawal Pak Brata. Sedangkan Pak Brata sendiri berdiri agak jauh dari mereka semua sambil mengisap rokok dengan santainya. "Apa yang terjadi? Jangan sekali-kali kalian melarikan diri ya. Kalian mau memejamkan mata pun silahkan apabila kalian tidak kuat melihat sesuatu yang akan terjadi nantinya. Namun kalian harus tetap merekam atas apa yang terjadi, supaya ini bisa kalian dokumentasikan dan kalian sebarkan ketika kalian sudah selesai dan pulang dari desa ini," kata Mbak Walang sebelum dirinya melakukan ritual di sana. Dimas dan Ardi mengangguk. Mereka berdiri sejajar melihat bagaimana proses dari Mbak Walang di sana. Akhirnya Mbak Walang pun melakukan ritualnya. Hawa dingin yang awalnya mereka rasakan secara perlahan tiba-tiba berubah menjadi hawa yang membuat mereka merinding. Angin-angin dingin mulai terasa. Suara-suara dari dedaunan yang saling bergesek di pohon bambu yang mengelilingi tempat itu membuat suara yang menyeramkan. Bahkan suara-suara burung hutan yang menyeramkan membuat semuanya semakin terasa mencekam. Terlihat, Mbah Walang terlihat semakin serius. Tubuhnya bergetar dengan kepalanya yang digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kedua tangannya terlihat direntangkan lalu diangkat ke atas, melebihi kepala. Tidak lama dia seperti meludah ke arah kiri dan kanan sambil kedua tangannya itu diturunkan. Terlihat dengan jelas dari kamera yang Dimas rekam, seperti ada sesuatu yang aneh di balik batu besar yang berada tepat di belakang Mbah Walang. Sebuah bayangan hitam yang muncul secara perlahan dengan mata merah yang menyala. Dia muncul dan menutupi pohon bambu yang rimbun di belakangnya. Jujur itu adalah sesuatu yang menakutkan untuk Dimas dan Ardi lihat. Bahkan Ardi melepas handsetnya karena seperti ada suara yang membuat telinganya sakit ketika bayangan besar itu datang. Seperti mengetahui bahwa kedua orang itu tidak kuat melihat apa yang sedang dia lihat, maka Mbak Walang langsung menoleh ke belakang dan berkata kepada mereka berdua, "Tutup mata kalian apabila kalian tidak kuat melihatnya. Namun pastikan semuanya masih merekam atas apa yang terjadi sekarang." Mendengar hal itu Dimas dan Ardi langsung mengangguk. Mereka langsung memejamkan matanya secara perlahan dengan posisi semua peralatan yang mereka pegang masih merekam apa yang sebenarnya terjadi di sana. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Apa yang dilakukan Mbak Walang begitu lama? Dengan hawa yang benar-benar mencekam membuat Dimas mempertanyakan kembali atas apa yang sedang terjadi di sana. "Ini kapan selesainya? Lama banget," kata Dimas yang mempertanyakan hal itu kepada Ardi yang ada di sebelahnya. "Nggak tahu, belum ada perintah dari Mbak." Tiba-tiba sebuah suara rintihan terdengar dengan sangat keras.
bersamaan dengan darah yang mengalir secara perlahan memenuhi keduanya. Sebuah pisau yang tajam rupanya sudah menusuk leher mereka ketika mereka memejamkan mata. Aji dan Eko yang ada di belakang mereka yang melakukan hal itu. Pak Brata yang berdiri dengan santainya langsung berjalan mendekati mereka berdua yang tiba-tiba sekarat tanpa bisa melawan. Bahkan darah yang keluar menetes ke arah peralatan mereka semua. Aki yang menjaga desa selama ratusan tahun. Aku sudah memberi 2 persembahan atas apa yang aku inginkan. Tinggal aku memberi beberapa lagi yang sekarang masih terjebak di desa dengan para mayat yang terbangun di sana. Jadi aku ingin meminta sesuatu, Ki. Sesuatu yang bisa membuat bisnisku lebih lancar dan lebih sukses dari sebelumnya. Pak Brata terlihat dengan santainya berjalan mendekati Bawalang yang duduk di bawah batu dan berbicara dengan bayangan hitam yang muncul dengan matanya yang merah. Dan ketika Pak Brata berkata seperti itu, tiba-tiba bayangan itu berkata dengan nadanya yang membuat siapapun akan merinding dibuatnya. Jadi kamu yang bikin mayat di sana bangun. Sampai segitunya manusia yang ingin kaya, sampai membuat mayat yang seharusnya bangun besok menjadi malam sekarang, supaya kalian bisa menumbalkan manusia yang kamu bawa. Pak Brata hanya mengangguk sambil sedikit menunduk, kemudian bayangan itu kembali tertawa. Tinggal beberapa manusia lagi yang harus diberikan kepadaku. Batasmu sampai pagi. Kamu harus mencari manusia di tengah-tengah mayat yang bangun dan mengincar kalian yang masih hidup. Soalnya kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Darah mengucur dengan derasnya dan membasahi lantai. 2 orang tersungkur dengan peralatan mereka yang masih menyala, merekam apa yang sedang terjadi di sana. Tubuh mereka seperti berontak. Namun ajal sudah di ujung tanduk sehingga mereka berdua tidak bisa bertahan. Seakan tidak percaya kalau ada orang yang menusuknya dari belakang, kedua orang itu hanya bisa terdiam dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Darah-darah yang mengalir membuat suasana dirasa semakin mencekam. Aji dan Eko dengan santainya membersihkan pisau yang sudah Mbak Walang siapkan untuk mereka berdua dengan baju yang mereka kenakan. Mereka berdua seperti sudah terbiasa melakukan hal tersebut sehingga tidak ada kata jijik ataupun ngeri atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap Dimas dan Ardi yang larut dalam hasutan mereka. Jauh dari sana terlihat 2 orang yang seakan tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Tubuh mereka bergetar dengan hebat, mata mereka terbelalak seakan tidak mengakui bahwa apa yang mereka lihat adalah sebuah kenyataan. Sedangkan Pak Brata, dia tertawa, suaranya sangatlah keras. Dia seperti senang bahwa kini usahanya berhasil. Bahkan Bawalang bisa membuatnya lebih cepat dari yang seharusnya. Meskipun dia yakin akan membuat semua warga marah, terutama Pak Cece yang merupakan ketua desa, namun dirinya tidak peduli. Karena yang dia pedulikan adalah bertemu dengan sosok Aki. Sosok yang dipercaya sebagai penjaga desa yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Pak Brata untuk meminta keuntungan dalam hidupnya. Entah apa yang sudah kamu lakukan, kamu sampai bisa memajukan kemunculan mayat-mayat itu sehingga kita bisa segera melakukan ritualnya. Bagus, bagus. Pak Brata langsung menepuk-nepuk pundak Mbak Walang yang ada di depannya. Mbak Walang terdiam dan tidak bergeming sedikit pun atas apa yang dilakukannya. Dia hanya diam dengan mata yang terpejam dan tidak melihat apa yang terjadi di belakang sana. Aku tahu, kamu sudah melihat bahwa mereka sudah menemukan kejanggalan ketika masih di Leweng Punti kan? Sehingga kamu dengan segera bertindak, meskipun Pak Cece marah karena kamu tidak izin kepadanya. Kau memang benar-benar orang yang bisa aku andalkan. Pak Brata benar-benar senang. Ajakan untuk mengajak tim Rara Sukma ke desa Kolong Mayit ternyata mempunyai maksud dan tujuan yang lain, yaitu menumbalkan mereka untuk melakukan ritual kepada Aki, salah satu sosok yang dipuja dan dianggap sebagai makhluk yang menjaga desa Kolong Mayit agar diberikan kemakmuran dan panen yang melimpah setiap tahunnya. Sudah hampir puluhan tahun sosok Aki dimanfaatkan oleh orang luar. Dia akan ditemui oleh orang-orang seperti Pak Brata untuk melakukan perjanjian dengannya. Tentunya tumbal yang ada tidaklah sedikit. Dia harus mengorbankan 5 orang untuk menyelesaikan ritualnya. 2 orang untuk bertemu dengannya,
dua orang untuk melakukan perjanjian dengannya dan sisanya untuk membuat mereka selamat di tengah mayat-mayat yang sedang berkeliaran di sekitar desa pada malam ini. Semua yang ditumbalkan harus mereka makamkan di desa, memakai tradisi dan adat dari para warga kolong mayit pada saat itu. Sehingga mayat-mayat yang ada di sana rupanya tidak semuanya adalah warga desa yang sudah meninggal. Namun ada juga tumbal-tumbal yang dilakukan oleh Pak Brata sekarang. Sehingga setiap tahun mayat-mayat yang ada di sana bertambah banyak dengan sendirinya. Sudah. Aku menunggu dua manusia lagi. Manusia yang ada di belakang juga tidak apa-apa untuk ditumbalkan. Biar kamu bisa minta sesuatu permintaan kepadaku. Kata bayangan hitam yang disebut Aki sambil menunjuk ke arah Aji dan Eko yang masih berdiri di depan mayat Dimas dan Ardi. Pak Brata hanya tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku sudah mendapatkan tumbalku dengan sempurna. Mungkin saat ini mereka sedang syok karena suasana desa yang berubah. Biarkan saja mereka ketakutan, karena meninggal dengan rasa takut yang mendalam akan membuat tumbalnya semakin sempurna." Bayangan itu hanya terdiam, lalu tidak lama dia kemudian menghilang secara perlahan seperti sebuah pasir yang tertiup angin, sehingga membuat dedaunan yang ada di pohon bambu saling bergesekan dan membuat suasana di sana semakin mencekam. Danang yang melihat hal itu tentu langsung sadar. Dia langsung menengok ke arah Dewi dan seketika langsung mengajak Dewi untuk pergi dari tempat ini. Wih, Dewi. Danang menepuk pundak Dewi. Dia melihat dengan seksama bagaimana tubuh Dewi bergetar sangat keras. Air matanya muncul dengan derasnya. Dia tidak kuasa menahan tangis atas apa yang terjadi di depan matanya. Dewi. Cepat Wi, kita harus melarikan diri terlebih dahulu. Danang yang panik karena kini dia tahu bahwa mereka adalah tumbal selanjutnya bagi Pak Brata dan timnya langsung menarik Dewi dengan salah satu tangannya. Tubuh Dewi langsung berbalik. Seketika dia sadar bahwa Danang langsung mengajaknya pergi dari tempat itu. Ayo kita pergi Wi, kita nyari tempat yang aman dulu sambil gue nyadarin Rara. Dia mau tidak mau harus tahu akan hal ini, karena kalau tidak, masih tidak sadar, dia akan repot. Kata Danang sambil melarikan diri ikut ke dalam hutan. Pak Brata kini terlihat sedang memerintahkan Aji dan Eko membungkus Dimas dan Ardi dengan kain kafan. Tidak ada ritual memandikan mayat atau membersihkan tubuhnya layaknya orang yang sudah meninggal pada umumnya. Kedua tubuh itu langsung dia bungkus seperti halnya mayat-mayat yang lain, sehingga darahnya masih terlihat membekas dan menempel di kain kafan yang seharusnya putih dan bersih ketika membungkus tubuh mereka. Semuanya seperti sudah dipersiapkan dengan matang oleh Mbak Walang, karena dia yang mengatur semuanya, bahkan dia sendiri yang mengatur pertemuan dengan Aki pertama kali. Pak Brata yang tadi berbicara dengan sosok Aki kini mulai mengambil rokoknya kembali dan mengisap rokok tersebut dengan santainya. Tinggal setengahnya lagi. Sepertinya mencari 3 orang itu akan sedikit sulit, tapi ya memang ini adalah ujian dari ritual yang harus dijalankan, kata Pak Brata yang berjalan mendekati Eko dan Aji dengan santainya. Dia tiba-tiba berbalik, memanggil Mbak Walang yang masih duduk sambil menatap batu besar yang ada di depannya. Mbak Walang, kamu mau ikut kita mencari mereka bertiga? Kata Pak Brata sambil sedikit berteriak. Tidak ada jawaban dari Mbak Walang dan hal itu membuat Pak Brata hanya terdiam sebentar sambil mengisap rokok yang dia bawa lalu menghembuskannya ke langit-langit malam yang gelap. Sepertinya kamu tidak mau ikut. Ya sudah, urusan mereka kita yang cari. Kamu menunggu di sini saja dan lakukan ritual selanjutnya ketika kita sudah bisa membawa mereka bertiga ke tempat ini. Pak Brata akhirnya mengajak Eko dan Aji untuk meninggalkan tempat itu. Dia bahkan membiarkan tubuh Dimas dan Ardi yang tidak bernyawa di salah satu pojok tempat itu di bawah pohon bambu yang rimbun. Darah-darah mereka masih tersisa di tanah dan belum sempat dibersihkan oleh Pak Brata. Dia langsung pergi dan meninggalkan itu semua karena dia tahu ritualnya belum selesai dilakukan. Mbak Walang akhirnya ditinggalkan sendirian. Dia yang tadinya menatap batu besar yang ada di depan matanya kini menunduk ke arah sesajen yang ada di bawah batu itu. Tangannya terkepal, seperti ada sesuatu kemarahan dari dalam dirinya hingga terlihat urat-urat yang muncul dari kepalan tangannya. Tidak lama berselang tiba-tiba dari arah kiri muncul seseorang yang berjalan mendekatinya. Seseorang yang selalu mengawasi mereka dari leweng kunti tanpa dia sadari.
Mbah Walang yang tahu bahwa dia akan datang langsung menoleh ke arahnya dan berkata dengan pelan, "Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Memajukan mayat-mayat itu terbangun adalah ide kamu, dan itu sudah aku lakukan sekarang," katanya sambil menatap orang itu dengan tatapan yang tajam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.